Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara pertama yakni kalam ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita, Bapak Momin Panto. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik, selanjutnya yakni arahan maupun sambutan oleh Bapak Kasih Benadik. Kepada Bapak dipersilakan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai hamba yang beriman, kata syukur itu sangat luar biasa Bapak-bapak sekalian. Kenapa saya bilang kata sangat luar biasa? Jika kemudian hidup ini selalu kita tanamkan rasa syukur, maka tiada hari yang buruk karena kita selalu bersyukur. Tiada hari yang kemudian kita rasakan buruk karena kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Apa yang diberikan oleh Allah itu kita syukuri. Tapi kalau sebaliknya kita tidak pandai bersyukur, maka hidup kita selalu merasa gelisah. Merasa tidak pernah bahagia. Karena selalu kita dalam angan-angan duniawi. Maka selalu saya atau semua para mubalik itu, atau semua orang yang mau memberikan pengantar selalu mengajak kita sekalian untuk bersyukur. Nah, mudah-mudahan hari ini kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya. Saya akhiri sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan yang paling utama nikmat Islam. Salawat dan salam yang sempurna semoga dilimpahkan kepada sebaik-baik makhluk yang nurnya menerangi hati manusia dan kedatangannya membawa rahmat bagi seluruh alam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kasih Benadik Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo,
yang saya sebut nama beliau Bapak Kasdim Lato Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Badan Takmirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Ibu Yulita Gobel Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua Harian Badan Takmirul Masjid At-Taubah, yang saya sebut nama beliau Bapak Faisal Mauduto, serta yang saya muliakan Ustadz Al-Mukaram Haji Hairudin SHG MAG, dan jamaah Masjid At-Taubah yang sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kultum singkat yang akan saya bawa pada sore hari ini yang bertemakan senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa sebesar apapun yang telah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bersih dari semua dosa. Seakan-akan kita menjadi manusia yang baru dengan keimanan yang baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'ibu minajambi kaman la janbalahu." Artinya, seorang yang bertobat dari suatu dosa seperti seorang yang tidak pernah memiliki dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita terus-menerus melakukan dosa dengan secara sengaja, maka tobat dan istighfar itu akan menjadikan kita orang yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di surga. Salah satu rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa beliau menjadi manusia yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di surga, karena beliau senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang 100 kali dalam sehari. Padahal beliau sudah mendapatkan jaminan pengampunan dosa, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hanya ini kultum singkat yang dapat saya bawakan pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah yang sudah selalu kita lakukan dan dekat dengan kita semuanya, yaitu masalah sholat. Mungkin kita selalu bertanya dalam hati kita, saya ini sholat terus, tapi kayaknya doa-doa saya belum diterima ini kalau seperti ini, ya. Mungkin ada yang merasa di sini sudah berdoa, ya Allah, cepatkanlah saya keluar dari tempat ini, tapi belum diterima, ya. Ya, itu juga adalah merupakan yang harus kita jadikan sebagai parameter dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang pernah berdoa juga minta supaya diberikan istri lebih dari satu. Ya. Tapi sampai sekarang tetap istrinya itu terus, ya. Ya, sampai mungkin sudah bosan dia, ya. Karena kalau hari-hari itu terus biasa kita bosan. Makanya namanya manusia itu selalu harus ada variasi, ya. Nah, sholat ini itu disebut dengan doa. Jadi sholat itu doa, mulai dari kita takbiratul ihram sampai kita salam itu himpunan doa-doa. Misalnya kita baca doa iftitah, Allahumma bait baini wa baina khataya. Kita mohon ampun dosa-dosa kita. Kita misalnya baca doa iftitah yang lain, inni wajahtu wajahiyah. Ya Allah, aku hadapkan wajahku. Tapi apakah kita bisa merasakan bahwa
ketika kita sholat itu betul-betul kita seperti berhadapan dengan sesuatu yang agung. Mungkin selama ini kita anggap biasa dan barangkali tidak terasa daripada nikmat yang kita rasakan itu. Sehingga ada orang yang sholat berada di dekat Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan, coba kau kembali sholat lagi. Karena kau belum sholat. Padahal dia sudah sholat. Dia datang sholat lagi. Tetap seperti itu. Disuruh sholat lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kita harus senantiasa merevisi kembali. Apakah sholat kita sudah sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Bagaimana kita mau lihat Nabi Muhammad, Ustaz, sementara kita tidak ketemu dengan Nabi Muhammad? Nah, itu logika kita. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, taraktum fi amraini lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasul. Aku tinggalkan kepadamu dua pusaka. Ada pusaka yang ditinggalkan oleh Rasul. Rasul tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan berupa harta yang memberikan sesuatu yang sifatnya duniawi. Tetapi dia memberikan kitab pusaka yang berbentuk selamat dari dunia ini sampai di akhirat. Nah, itu yang diharapkan kepada kita semua. Apa itu? Tidak lain adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bagaimana yang disampaikan Al-Quran tentang sholat itu? Kata Al-Quran, kada aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, kita semua ini orang-orang yang beruntung. Kalau beruntung di dunia ini masih sifatnya relatif. Bisa baik, bisa tidak. Tapi kalau beruntung di akhirat, itu yang luar biasa. Karena di dunia ini terjadi yang namanya fa inna ma'al usri, pasti itu. Orang kaya pun tidak merasakan tenang juga. Orang miskin tidak merasanya juga susah. Nah, itulah dunia. Dia adalah sesuatu yang bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau akhirat, pasti kita sudah baik semua. Tidak ada lagi yang mengeluh. Bahkan istri kita nanti, ada yang mengatakan itu sampai 1.000 orang. Kira-kira tahan kita kalau 1.000 orang? Apa harus pakai IREX? Tidak perlu. Karena kekuatan kita di sana digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kekuatannya Nabi Musa. Nabi Musa itu mengangkat batu di sumur itu, satu angkat selesai. Kekuatan itu. Bahkan ada riwayat mengatakan kita punya libido itu nanti mati 70 tahun. Kan main kalau seperti itu. Jadi tidak perlu lagi pakai yang lain-lain. Dan itu akan dipasang-pasangkan. Pasang-pasangkan. Azwajum mutahharah. Pasangan-pasangan yang suci. Istri kita nanti tidak haid lagi, menstruasi, apalagi mencret, so tidak ada. So hilang penyakitnya. Semuanya menjadi bagus. Dan tidak pernah tua lagi. Muda terus. Ya. Kita akan selalu merasa mendapatkan bahagia terus. Kebahagiaan karena kita dilayani oleh, kalau kita tidak bawa pasangan kita, maka kita diberikan bidadari-bidadari. Yang laki-laki akan diberikan bidadari-bidadari. Yang ibu-ibu akan diberikan bidaduri-bidaduri. Ya, karena dipasang-pasangkan. Ada pasangannya masing-masing. Jangan khawatir. Jadi kalau di dunia kita masih jomblo, jangan khawatir. Nanti kita akan diberikan semuanya. Diberikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ada sungai susu. Sungai tapi susu. Luar biasa. Kalau kita di dunia ini cuma sungai got.
bau-bau lagi. Di sana sungainya susu. Apalagi sungainya madu. Jadi tidak perlu lagi khawatir, oh jangan saya mau minum ini nanti kena diabetes. Tidak ada lagi penyakit di sana. Sembuh semuanya. Air biasa, air mineral barangkali seperti yang kita lihat. Tapi itu cuma di dunia. Di akhirat lebih hebat lagi. Dan yang paling hebat nanti ada sungai Saguer. Waduh. Jadi yang suka minum Saguer di dunia jangan kasih habis. Nanti tidak mau dapat di sana. Ya kan? Pakailah istilah 1 sloki tambah darah, ya toh? 2 sloki tambah suara. 3 sloki dari gara-gara. Nah itu. Karena biasanya kalau di dunia kalau kita minum itu kadang-kadang orang kira tanpa tidur itu God. Kadang-kadang, gitu. Kalau di dunia itu. Tapi kalau di akhirat jangankan minum, mandi pun boleh. Nah, itu luar biasanya nanti di akhirat. Apa dia punya tiket? Tiketnya tidak lain adalah sholat. Karena dia yang pertama kali nanti akan ditanya. Awalu yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Sholat. Kita masuk juga di kubur, sholat pertama kali ditanya. 2 petugas KPK akan datang sama kita. KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi kalau di dunia. Kalau di sana Komisi Penanya Kubur, KPK Olo. Sama kan? KPK. Tapi di sana anggotanya baru 2. Mungkar dan Nakir. Kalau di dunia banyak anggotanya. Di sana cuma sedikit. Tapi luar biasa. Kata Rasulullah SAW, matanya biru, mukanya hitam. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saya mau coba apakah saya bisa bertemu nanti ketika saya mati. Kata Rasulullah, boleh, silakan Umar. Nanti kau berdebat sama dia. Waduh, ini hebatnya Umar ini. Jadi bukan hebat di dunia saja, sampai di kubur dia hebat. Mau berdebat dengan Mungkar Nakir. Wah, begitu Umar masuk, kebetulan Ali bin Abi Thalib, anak mantunya Rasulullah itu, dia nguping. Dia dengar. Karena kalau orang sudah bagus ibadahnya, bagus agamanya, itu sudah bisa kasaf. Sudah bisa diperlihatkan sesuatu yang kita tidak lihat. Dia dengar dialog antara Mungkar Nakir dengan Umar. Umar bilang, memang ternyata kau punya muka ini seram sekali. Bagaimana orang tidak takut? Maka sejak itulah kepada orang-orang beriman itu wajahnya Mungkar Nakir dirubah. Ketika menghadapi orang-orang beriman, wajahnya gagah, ganteng dan sebagainya. Itu gara-gara Umar ingin berdialog kepada Mungkar dan Nakir. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa seperti itu. Ya, kita berdialog. Karena nanti orang-orang beriman itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan dalam dirinya, bisa bicara dengan siapa saja. Termasuk nanti kita dalam sorga, nanti melihat wajah Allah itu seperti rembulan yang luar biasa. Seperti itu. Maka sholat inilah yang perlu kita perbaiki. Kenapa? As-salatu miftahul jannah. Sorga itu kuncinya, sholat itu kuncinya sorga. Jadi kalau tidak ada sholat, tidak ada kuncinya. Diperlihatkan, itu kau punya semua di dalam. Masya Allah, malaikat saya punya itu. Malaikat ridha, iya kau punya ini. Tapi mana kuncinya? Aduh, lupa di dunia. Wah, tidak bisa lagi mau kembali. Walau tara izil mujrimuna nakisu rusim. Baru dia menyesal. Tuhan, kalau begini, tolong kembalikan saya lagi ke Gorontalo. Gorontalo so hancur. Tidak ada. Menyesal yang tidak ada gunanya. Jadi waktu yang singkat ini, jangan kita sia-siakan. Kita berada di sini bukan kehinaan. Sebab Nabi Yusuf juga masuk ke dalam lapas. Hamka juga masuk ke dalam lapas. Semua orang-orang baik bisa diuji di dalam tempat ini. Yang penting kita perbaiki adalah sholat kita. Kalau sholat kita bagus, insya Allah semuanya beres. Bagaimana kita bisa melihat bahwa sholat itu kita benar? Kuncinya dalam Al-Quran. Inna sholata tanha
anil fahsya wal munkar. Itu kuncinya. Kalau sholat kita baik benar, berarti kita dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita tidak akan lakukan lagi. Tapi kalau belum, berarti sholat kita belum betul. Ada yang sholat tapi masih main judi, tidak betul sholatnya. Ada yang sholat tapi selalu karlota, tidak betul sholatnya. Ada yang sholat tapi selalu pura-pura sama temannya, tidak boleh. Pasti sholatnya tidak betul kalau seperti itu. Maka tata cara sholat yang diajarkan sejak kita takbir sampai salam, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah? Mulai kita takbir, ada dua yang diajarkan. Ini namanya pilihan. Ada yang tidak ada pilihan. Apa itu? Allahu Akbar. Itu tidak ada pilihan. Tidak boleh. Allah damango. Tidak boleh. Allah debik. Tidak boleh. Allah nan gadang. Tidak boleh. Harus Allahu. Tidak ada pilihan itu. Tapi kalau sudah mengangkat tangan, ada pilihan. Sejajar dengan telinga, dengan sejajar dengan pundak. Bisa. Jadi kita mau sejajar telinga boleh, sejajar dengan pundak silahkan. Bagaimana? itu namanya pilihan. Yang kedua, ketika kita menaruh di dada kita, itu ada kurang lebih 5 tempat boleh. Allahu Akbar. Di atas dada, kemudian di bawah sedikit, kemudian di perut, kemudian di bawah lagi sedikit, dan dilepaskan dengan tangan. Itu 5 diajarkan oleh Rasul. Tapi tidak boleh kita pakai semua. Allahu Akbar. Tidak boleh. Satu saja, ya. Pilihan dipilih sama kita. Setelah itu kita baca doa iftitah. Boleh karena sifatnya sunnah. Sifatnya sunnah. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kemudian masuk ke Al-Fatihah. Al-Fatihah harus kita baca karena dia rukun. Makanya makhrajnya, kita sudah belajar makhraj, harus bagus. Apalagi dia jadi imam, harus betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini ada 4 dia punya yang dicontohkan. Boleh jahar, artinya keras. Boleh sir. Boleh tidak dibaca. Boleh dalam hati saja. 4 dia punya tata cara. Jadi jangan kita salahkan. Kenapa nggak anak baca ini? Berarti anak ini tidak boleh seperti itu. Karena ada aturannya semuanya. Diajarkan. Kemudian Al-Fatihah. Kalau yang mengambil Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Berarti ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat Malik Yaumiddin. Ayat kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenam Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuh Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kalau pakai bismillah. Kalau tidak pakai bismillah, berarti ayat ke-6 siratal ladzina an'amta alaihim, ayat ke-7 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan amin bukan ayat, itu doa, ya. Ya. Jadi saya kira itu barangkali karena kita perlu tanya jawab, barangkali nanti kita terangkan kalau ada yang bertanya mungkin masalah sholat qasar, ya, sholat tahajud, mungkin sholat istikharah, sholat apa saja, ya. Nanti kita jawab dalam tanya jawab kalau ada. Saya kira dari saya itu dulu barangkali sebagai DP uang muka, dan nanti kita case dengan tanya jawab, ya. Saya kira itu barangkali. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, selanjutnya kita dialog tanya jawab para teman-teman
bisa langsung ditanyakan. 2 orang penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukum salatnya bagi orang-orang yang bergaya kaum Lut? Cukup. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukum salatnya bagi orang-orang yang bergaya kaum Lut? Cukup sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Mail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya kepada Bapak Purwain. Yang pertama, ini kami berempat. Jadi kami berempat ini ketinggalan 2, ada yang 3 rakaat sholat wajib. Ketika imam sudah selesai salam, di berempat orang ini apakah kita harus rujukan dia imam atau tetap kita jalan sendiri dengan ketinggalan sholat kita sendiri? Kalaupun ada, mohon diperjelaskan riwayatnya maupun hadisnya atau dalilnya dari situ. Yang kedua, ketika angkat takbir, saya ketinggalan sholat, tersisa situ ada masbuk 1 orang. Saya di sini apakah harus takbir dulu baru sentuh atau saya sentuh langsung baru takbir? Dan yang terakhir Pak Ustadz, saya ingin bertanya, hukum ketika seorang imam sudah selesai salam tapi makmum ada masih yang sujud di belakang. Ada hukumnya, hukum sholat atau bagaimana Pak Ustadz? Terus yang terakhir Pak Ustadz. Terakhir. Ini sholat Pak Ustadz, kira-kira sholat yang Rasulullah kerjakan itu di waktu apa? Sholat waktu perintah turun itu, waktu sholat Rasulullah kerjakan sholat itu sholat apa? Zuhur, maghrib, isya, subuh atau dan seterusnya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Kami persilakan. Ya, jadi yang pertama dari siapa tadi? Ferianto ya. Bagaimana sikap Nabi Lut? Ini bahaya ini ya. Kalau Nabi Lut ini semua kayak dekat-dekat Turki lagi ini mau gempa ya. Karena tapi itu waktu bukan cuma air yang ditimpakan, batu. Jadi berat sekali ya. Karena memang zaman-zaman dulu itu kalau ada yang berbuat salah itu langsung case. Case kalau dulu. Nanti sejak Nabi Muhammad ini tidak case. Ya. Dulu ada orang tidak, kalau dulu orang Yahudi itu hari Jumat, hari Sabtu, hari sholatnya. Mereka tidak pergi sholat langsung jadi monyet. Kalau sekarang kita hari Jumat tidak ada yang jadi monyet. Karena ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Itu bagusnya. Jadi kalau di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kalau tidak sholat langsung jadi monyet. Jadi kalau ada orang sekarang tidak sholat ini, waduh jadi monyet, bahaya kita ini. Ya, seperti itu. Jadi itu orang sholatnya seperti itu tentu tidak benar. Karena tadi ayatnya jelaskan, inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Jadi sholat itu dapat mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Dia tidak korupsi, pasti itu ya. Dia tidak mencuri, dia tidak, pokoknya semua kegiatan dia tidak lakukan kalau dia sholatnya bagus. Ya. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, pasti belum. Masih ada campur bau ya. Sebab dalam Al-Quran juga kita dilarang, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur baukan antara yang baik dengan yang tidak baik. Tapi kalau cuma gaya, hai, nah itu tidak apa-apa itu ya. Yang dimaksud di sini ini, itu yang disebut dengan lesbian atau homo. Itu yang dimaksud itu ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan
perempuan. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau cuma gaya, aduh hai, nah, itu tidak apa-apa itu ya. Itu bawa gaya, toh? Nah, bukan itu. Jadi yang ditegur oleh Allah itu adalah perbuatan itu ya. Sebab waktu itu Nabi Lut itu didatangi oleh sekelompok manusia untuk meminta, karena didatangi oleh malaikat pada waktu. Malaikat kan ganteng-ganteng. Dijadikan manusia oleh Allah, ganteng sekali. Wah, dia bilang kita dapat. Ini Nabi Lut sudah pusing. Bagaimana ini mau mengatasi seperti ini? Dikira betul-betul orang ini. Padahal malaikat itu sampaikan sama Nabi Lut, tidak usah kau khawatir. Kami ini adalah utusan Allah yang akan menghancurkan negeri Sodom ini. Jadi negeri Sodom itu waktu itu dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui datangnya malaikat waktu itu. Bahkan Nabi Lut sudah menginginkan memberikan perempuan-perempuannya, tapi mereka tidak mau. Mereka suka dengan laki-laki. Nah, jadi hati-hati juga kalau ada yang laki-laki, saudara-saudara kalau malam-malam. Nah, perlu diperiksa juga itu. Berarti ada kelainan kalau seperti itu ya. Nah, itu nanti secara kejiwaan saja kalau seperti itu. Kemudian yang ya Pak siapa ini? Pak Ismailus. Ya, jadi ini kita praktekkan. Mana sini? Yang bertanya. Jadi ini tumit sejajar dengan. Ya. Jadi seperti ini. Ini bahu dengan bahu ketemu, kaki dengan kaki ketemu. Ya. Nah, jadi jangan baku dorong-dorong seperti ini ya. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu, karena ada juga orang tidak senang, lama-lama dia injak seperti itu. Nah, itu tidak boleh juga ya seperti itu. Ah, kemudian setelah itu, kalau ini takbir, Allahu Akbar. Ya. Ini takbir, Allahu Akbar. Ya. Ini berarti makmum penuh, ya. Kemudian datang satu orang. Ya, silakan datang satu orang. Kemudian imam sudah ruku. Kemudian, ya sudah ruku, masuk ini, ya masuk. Kakinya kasih ketemu. Kasih lurus, ya. Itu ya. Oke. Nah, itu. Dia ruku berarti yang makmum masbuk tadi itu dapat satu rakaat. Ya. Jadi ruku artinya rakaat, satu rakaat. Berarti dia dapat, biarpun dia tidak baca Al-Fatihah. Dan tidak usah buru-buru. Ada juga satu rakaat, kemudian sujud. Tidak apa-apa sujud sini ya. Bersini ya. Ya sujud. Ya oke sujud. Sujud semua ya. Tidak usah begini saja. Contoh saja ini ya. Ada yang masuk lagi satu. Ya ada yang masuk lagi satu. Situ. Ya kakinya kasih sandar tadi. Ya. Ya ini ya gitu ya. Jangan taruhan kayak modera ini. Datang ya, ini langsung takbir, langsung sujud ya. Begitu imam sujud, langsung sujud ya. Jadi ini tidak dapat satu rakaat ya. Ini dapat satu rakaat, ya kan? Paham? Ya. Sekarang ada yang masuk lagi satu. Ya, ada yang masuk satu. Ini sudah rakaat ketiga ya. Sudah rakaat ketiga. Maka selesai imam, Assalamualaikum, 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 ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum,
selesai, ya. Sudah selesai ini karena dia ikut semuanya. Tinggal ini misalnya rakaat tertinggal misalnya sholat maghrib, ya. Ini tertinggal 2 rakaat, ya kan? Tinggal 2 rakaat. Ini tertinggal 1 rakaat, ya kan? Maka dia sempurnakan 2 rakaat ini, ya. Begitu rakaat kedua dia tahiyat, ya. Jadi mungkin dia ini nanti tahiyatnya 3 kali, ya kan? Tahiyatnya 3 kali. Ini nanti tahiyat kedua, baru dia berdiri lagi tahiyat untuk ketiga, rakaat ketiga, ya. Paham kira-kira? Paham ya? Ya, oke. Jadi imam itu dijadikan untuk diikuti. Innamal imamu wa yutammu bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, dan imam cuma ini satu. Tidak boleh bentuk lagi imam di situ. Yang masbuk itu jadi imam tidak boleh. Karena dia bukan imam, dia masbuk, ya. Jadi kalau sudah selesai, dia selesaikan saja, dia punya kekurangan. Ya. Masing-masing, ya. Tidak pakai imam lagi. Sebab kalau ada 2 imam, satu harus dikasih mati. Tidak boleh 2 imam, ya. Makanya imam cuma satu. Bisa kira-kira ya? Nah, apa lagi yang kira-kira tadi masih kurang? Oh, masih sujud. Tidak boleh karena hadis tadi itu. Hadis itu harus diikuti imam. Tidak boleh kita baik sendiri. Ya, tidak boleh kita ambil jalur sendiri. Kalau kita sendiri, mau kita. Mau baca yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Nah, tapi kalau kita imam, kita kita diikuti oleh aturan yang ada. Ya, aturannya harus kita ikuti imam. Makanya jadi imam itu tidak sembarangan. Dia harus paham betul dia punya makmum. Karena imam itu kalau dalam Islam sama dengan pemimpin. Jadi dia mundur dulu. Sawu sufakum, atau dia katakan luruskan saf. Nah, itu dia harus. Bahkan kalau di zaman Rasul itu Umar itu kasih keluar pedangnya. Lurus. Jadi kalau ada yang tidak lurus kena itu. Seperti itu. Tapi tidak usah kita bikin sekarang seperti itu. Sebut tidak mau. Ini karena kita baru mesti belajar. Kalau zaman Nabi itu sahabat-sahabat sudah diajar semua. Sudah bagus betul dia punya sholat. Jadi apa mereka minta langsung terkabulkan. Ya kan? Hanya mereka tidak mau minta. Karena dia pikir dunia ini tidak ada artinya. Ya. Kalau mereka ya. Tapi kalau kita cepat saja kalau bisa. Nabi Muhammad kan didatangi oleh malaikat Jibril. Muhammad, bagaimana Uhud ini saya jadikan emas? Coba kalau datang sama kita. Cepat saja kalau begitu. Ya, tapi Nabi Muhammad, jangan, bukan untuk itu saya hadir. Nah, itu bedanya kalau kita paham seperti itu. Karena mereka ingin yang di akhirat itu. Karena itu yang lebih bagus. Ya. Jadi imam ini untuk diikuti, bukan kita mau sendiri. Ada yang masih, imam sudah ruku, sujud, dia masih baca-baca yang lain. Nah, itu tidak boleh. Ya. Karena hadis tadi mengatakan imam itu dijadikan untuk diikuti. Makanya Abu Bakar bin Khattab itu takut sekali jadi imam. Bahkan Nabi menyuruh dia jadi imam, dia tidak mau. Sepanjang masih ada Nabi, saya tidak mau jadi imam. Nah, itu hebatnya para sahabat-sahabat. Kalau kita sembarang mau jadi imam, tidak boleh ya. Harus betul-betul paham Quran, paham hadis, sudah cepat bertobat dan sebagainya. Itu ukuran-ukurannya dalam menjadi imam. Jadi berat juga. Tapi jangan juga kita takut kalau memang kita yang paling bagus di situ, kita yang jadi imam. Seperti itu. Ya. Ya. Bisa kira-kira ya? Oke, mantap. Masih ada? Oh iya. Jadi ini yang dimaksud dengan Isra Mi'raj, ya, perintah solat. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu Rasulullah hanya solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Nanti ketika Isra Mi'raj, beliau terima langsung dari Allah. Inilah hebatnya solat. Tidak melalui wahyu, tidak melalui mimpi, tidak melalui yang lain-lain. Tapi langsung diundang. Begitu hebatnya ini solat. Dan pertama itu 50 kali. 50 kali. Kita saja 5 kali setengah mati. Nah, makanya
Nabi Musa bilang minta lagi supaya dikurangi. Kalau boleh satu kali saja. Tapi sudah 5, Nabi Muhammad sudah malu. Begitu berat ya. Coba waktu subuh. As-salatu khairum minan naum. Apa artinya itu? Salat lebih baik daripada, mana yang lebih baik, salat atau tidur? Motihi kosongi. Berarti yang enak adalah 100, ya kan? Memang kalau pakai kita punya kemauan, pasti tidur yang enak. Salat nanti ada iman. Kalau ada iman, biar dia merangkak, dia mau datang. Itu kalau orang ada iman. Tapi kalau tidak ada iman, aduh, lebih baik tidur. Nah, itu kan? Iya. Boleh ya? Oke. Masih ada? Oh, masih ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang kami ingin tanyakan, apa perbedaan daripada ini perintah sholat, mendirikan sholat dan melaksanakan sholat? Yang kami ingin tanyakan itu dua perbedaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustaz. Jadi rata-rata di dalam Al-Quran itu aqimus sholah, qama yakumu kiaman, berdiri, ya. Jadi berdiri. Makanya kalau kita seperti yang saya terangkan waktu yang bulan Desember lalu itu, idza kuntum ila sholati, nah itu jika kamu salat berdiri. Jadi pertama itu harus berdiri. Nah, itu syariatnya, ya. Nah, kalau tadi ditanyakan apa maknanya, hikmahnya. Kalau orang mendirikan sholat berarti dia dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau dia cuma mengerjakan, gugur kewajiban. Selesai, halabu. Nah, itu tidak punya manfaat di dalam kehidupannya. Jadi sholat kita kalau tidak punya manfaat dalam kehidupan kita, rugi kita. Makanya Nabi mengatakan, banyak orang yang sholat tapi dia dapat capek. Banyak orang puasa, tapi dia dapat lapar dan haus. Itu. Jadi, betul-betul kita sholat itu berdialog. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Allah menjawab, Hamidani abdi. Hambaku memuji aku. Masya Allah. Ini Rabbul Alamin ini yang bicara. Ya. Kita saja berhadapan dengan Pak Jokowi, bagaimana perasaan kita? Luar biasa. Pak Gubernur, bagaimana? Pak Camat, luar biasa. Pasti kita sangat hormat. Ini berhadapan dengan Allah 5 kali sehari semalam. Dan minta, kata Allah, minta. Ud'uni astajib lakum. Akan aku berikan kamu semuanya. Hanya kita tidak minta. Kalau tidak minta, pasti dikasih. Karena Allah menyatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i zada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau hambaku bertanya di mana aku Allah, katakan aku dekat dan aku kabulkan semua doa. Nah, mintalah apa yang kita punya kemauan. Ya Allah, so bosan Allah saya ini di sini, ya Allah bagaimana ini? Bisa. Mungkin banyak caranya Allah dia kasih sama kita. Mungkin kita dikasih seperti Ashabul Kahfi, ya, yang 309 tidur, dia cuma bilang setengah hari. Barangkali ada kira-kira yang ditahan di sini 300 tahun. Nggak ada ya, itu cuma setengah hari. Kalau kita dikasih rasa begitu sama Allah, kita tidak rasa. Orang sama keluar tidak rasa, misalnya, tapi itu nanti sholat kita benar betul-betul, Tapi kalau tidak, susah, pasti kita aduh lama sekali. Makanya Allah mengatakan ista'inu bisobri wassalat. Jadikan 2 ini dalam hidupmu. Salat dan sabar. Puasa. Itu termasuk sabar. Bisa ya, Pak? Oke. Cukup? Oh, masih ada. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu, saya itu 2 poin saja. Kaitannya dengan apa tadi yang dijelaskan. Masbuk dalam sholat. Misalnya dalam sholat Isya, yang bacaannya di rakaat pertama dan kedua itu
dikeraskan. Misalnya saya sebagai makmum yang masbuk, saya tinggal mendapatkan 1 rakaat terakhir. Jadi ada 3 rakaat yang terutang. Ketika saya melanjutkan 3 rakaat yang terhutang tadi, yang tertinggal tadi, ada yang masbuk lagi di belakang saya. Berarti saya berubah jadi imam. Apakah itu sah saya berubah jadi imam? Lalu apakah bacaannya itu dikeraskan? Mohon penjelasannya. Yang kedua, tadi disampaikan syarat untuk menjadi imam. Penting sekali ini, penting sekali buat kita. Untuk syarat untuk menjadi imam tadi dijelaskan bahwa dia harus paham Quran, paham hadis, dan sudah betul-betul bertobat. Bagaimana kalau jadi imam baru tidak memenuhi ketiga syarat itu? Demikian. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, bagaimana hukumnya ketika seorang imam masih sering kencing berdiri? Apakah dia masih pantas kita tunjuk sebagai imam atau bagaimana? Apakah kita yang sebagai makmum, bagaimana hukumnya bermakmum di belakang imam tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau kita sholat isya, ya sholat isya, dan kita sudah tinggal 1 yang kita dapat, berarti lagi 3 yang kita sempurnakan ya. Berarti rakaat kedua harus suaranya nyaring, ya. Harus suaranya nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pakai Bismillah ya, yang tidak pakai Bismillah pooyo. Alhamdulillah, seperti di Mekah sana itu tidak pakai Bismillah, tapi zir ya. Nah itu diucapkan. Kemudian yang ketiga dan keempat diam saja ya. Nah seperti. Nah bagaimana kalau ada yang datang langsung dia pukul-pukul? Nah pukul-pukul itu juga tidak ada ya. Jadi jangan biasakan kita pukul, jangan sampai dia jantungan mati, ya kan? Jadi tidak ada itu yang pakai pukul-pukul begitu. Tidak ada isyarat seperti itu ya. Karena yang dimaksud di sini adalah inna a'malu min niat, niatnya saja. Walaupun dia salat sunat, kalau kita tidak tahu kita ikut tidak apa-apa. Kita salat wajib. Yang penting niatnya beda, sama-sama ada niatnya, ya toh? Tapi tidak usah kita jadikan imam kalau dia sudah makmum, ya. Kalau dia sudah jadi makmum, tidak boleh kita jadikan dia imam, kecuali kalau dia salat sendiri, kita lihat, kemudian kita datang. Nah itu boleh ya. Kita langsung ikut sama dia menjadi makmumnya. Tapi kalau dalam sholat jamaah tadi tidak boleh dia dijadikan imam lagi. Karena imam sudah yang kita angkat 1 tadi itu. Paham kira-kira ya? Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi yang salah seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi, kencing berdiri. Jadi kencing berdiri ini boleh ya. Jadi dalam satu riwayat Nabi pernah kencing berdiri. Ya, hanya ini tidak populer, ya, tidak populer. Orang lebih suka kencing duduk, karena itu tergantung pada adabnya, tata caranya. Jadi waktu-waktu tertentu itu bisa orang kencing berdiri, ya, waktu-waktu tertentu. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW dia menghadap kepada satu yang tidak kelihatan, itu boleh seperti itu, ya. Jadi saya dapatkan satu riwayat itu. Nabi pernah ini riwayatnya ada yang mengatakan dari Aisyah, karena Aisyah selalu juga dengan Nabi, dia mengatakan bohong orang yang pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah kencing berdiri. Nah itu riwayat Aisyah. Tapi riwayat Maimun dia pernah menyatakan bahwa Nabi Muhammad juga pernah kencing berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita jauh dari Nabi, kita melihat saja riwayat-riwayat. Tapi sebaiknya memang lebih bagus kalau jadi bukan saya katakan seperti ini, langsung kita semua kencing berdiri besok. Bukan begitu ya. Maksudnya ini pilihan ya. Pilihan kita waktu-waktu tertentu yang mungkin. Ada juga orang yang sakit, mungkin tidak bisa dia kalau duduk. Ya toh? Kalau dia duduk mungkin dia jatuh. Maka dia kencing berdiri. Itu barangkali ada namanya ilat atau rukhsah, alasan dan sebagainya. Bisa kira-kira ya? Oke. Cukup ya kira-kira? Ya karena sudah waktu kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mau dimaafkan. Dan mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.